Dia tidak boleh cawe-cawe, ikut-ikutan, intervensi, bantu-bantu sana, bantu-bantu situ. Itu seperti orang yang kurang kerjaan kalau cawe-cawe. Cawe-cawe itu pasti bukan sifat atau watak presiden harusnya. Karena presiden itu primus inter pares, orang nomor satu. Kalau orang nomor satu nggak mungkin cawe-cawe harusnya. Orang nomor satu itu justru dia berdiri di depan. Kalau cawe-cawe itu berdirinya di belakang atau di samping, ganggu-ganggu. Oke, makasih Cak Selamat, Prof. Suteki, dan tadi Ustadz Ismail Yusanto ya, dan juga pemirsa dimanapun berada. Begini, cawe-cawe itu pasti bukan sifat atau watak presiden harusnya. Karena presiden itu primus inter pares, orang nomor satu. Kalau orang nomor satu nggak mungkin cawe-cawe harusnya. Orang nomor satu itu justru dia berdiri di depan. Kalau cawe-cawe itu berdirinya di belakang atau di samping, ganggu-ganggu. Karena pengertian leksikal dari cawe-cawe itu adalah ikut menangani sesuatu. Pertanyaannya adalah, presiden mau ikut menangani apa? Dalam konteks ini pemilu misalnya, pemilu itu menurut Undang-Undang Dasar sudah diserahkan kepada suatu komisi pemilihan umum yang nasional tetap dan mandiri. Kenapa KPU itu dimandirikan? Karena pengalaman Orde Baru dengan LPU, Lembaga Pemilihan Umum, yang pada waktu itu berdiri di bawah menteri atau departemen dalam negeri dan dianggap tidak netral. Karena itu pada era reformasi kemudian dibuat komisi pemilihan umum yang netral, yang mandiri, yang berdiri sendiri sebagai state auxiliary agency atau state independent body. Sehingga kalau ada orang cawe-cawe dengan urusan KPU, urusan pemilu, maka orang tersebut potensial mengganggu independensi penyelenggara pemilu. Itu cawe-cawe. Itu satu statement saya. Statement kedua adalah kita harus paham bahwa menurut Undang-Undang Dasar, presiden itu adalah kepala pemerintahan. Jadi dia adalah kepala kekuasaan eksekutif, the head of executive power. Sebagai kepala kekuasaan eksekutif, dia tidak boleh partisan. Dia harus mewadahi semua kekuatan yang ada, kepentingan yang ada sebagai presiden. Tapi kok bisa dia partisan ketika mencalonkan diri? Itu beda. Pada saat dia mencalonkan diri lagi, dia berfungsi sebagai kandidat. Ketika dia menjadi kandidat, ya tentu dia tidak mungkin mewadahi semuanya karena dia juga berkepentingan untuk menang. Tapi sekarang dia bukan lagi kandidat. Dia tetap menjadi presiden dan remains presiden sampai nanti insya Allah 20 Oktober 2024. Karena itu dia tidak boleh cawe-cawe, ikut-ikutan, intervensi, bantu-bantu sana, bantu-bantu situ. Itu seperti orang yang kurang kerjaan kalau cawe-cawe. Jadi sebagai presiden yang harus dilakukan Jokowi adalah dia, kalau misalnya kita ibaratkan yang namanya pemilu itu sebagai sebuah permainan sepak bola, maka kedua kesebelasan, tim kesebelasan itu adalah peserta pemilunya atau peserta pilpresnya. Sementara wasit yang di lapangan
itu adalah KPU-nya. Sementara hakim garis Bawaslu-nya. Lalu kita semua sebagai penontonnya yang menilai, ya kan? Nah, tentu kalau pertandingan sepak bola kemenangan tidak ditentukan dengan voting, begitu. Tapi ditentukan permainan itu sendiri. Lalu presiden di mana kalau ibarat perumpamaan pertandingan sepak bola? Presiden itu ibarat pemilik stadion, pemilik stadionnya sebagai primus inter pares. Walaupun dia pemilik stadion, tugas dia adalah bikin stadion itu mulus, rumputnya terawat rapi. Kenapa? Agar permainannya indah, bagus di lapangannya. Tapi walaupun dia pemilik stadion, dia tidak boleh cawe-cawe menentukan hasil pertandingan. Tidak perlu kemudian dia intervensi urusan wasit misalnya, atau urusan hakim garis. Even penonton pun dia tidak boleh cawe-cawe. Jadi dia menyiapkan lapangan permainan sebagai primus inter pares. Dari mana menyiapkan lapangan permainan itu? Dari tugas umum pemerintahan tentunya. Karena tugas umum pemerintahan bagi seorang presiden itu tidak pernah lepas. Salah satunya adalah menjaga situasi kondusif bagi kegiatan, termasuk kegiatan politik pemilu. Jadi dia most of the time setiap waktu menjaga situasi yang kondusif. Dan itu bukan cawe-cawe. Situasi kondusif itu diambil dari tugas umum pemerintahan. At any time. Dia punya kekuasaan untuk memastikan stadionnya itu bagus biar pertandingannya berjalan lancar. Tapi hasil pertandingan dia tidak boleh ikut, ya, bukan urusan dia. Oke. Dia sebagai kepala pemerintahan. Berikutnya lagi yang ketiga, statement ketiga yang harus kita pahami, pemilu itu sudah dikatakan di dalam pasal 22E dilangsungkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Saya ngakak ada pernyataan dari politisi senior PAN, saya tidak sebutkan namanya, Partai Amanat Nasionalnya saja saya sebutkan, dia berharap mudah-mudahan tidak netralnya Jokowi katanya untuk pemilu yang jujur dan adil. Ini sontoloyo, saya bilang. Bagaimana mungkin presiden yang cawe-cawe, presiden yang mengatakan tidak netral, tiba-tiba pemilunya bakal jujur dan adil. Kalau seorang presiden tidak netral, cawe-cawe terhadap urusan pemilu, maka sudah pasti pemilunya tidak adil. Pemilunya pasti tidak jujur, minimal tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena cawe-cawenya Jokowi menurut pollingnya RH Channel, itu bukan memastikan pemilu jujur dan adil, bukan. Karena kalau memastikan pemilu itu jujur dan adil, bukan cawe-cawe. Karena cawe-cawe itu misalnya ada pelanggaran, dia ikut-ikutan. Tapi dia menyiapkan lapangan permainan, itu adalah tugas umum pemerintahan yang berdirinya di depan. Jadi stadion dulu dibangun, dibersihkan tempatnya, rumputnya ditumbuhkan, baru pertandingan sepak bola diadakan. Begitu pertandingan sepak bola ditandakan, selesai tugas dia. Dia hanya cukup melihat dari jauh pertandingan itu berjalan secara baik. Kecuali tiba-tiba stadionnya dibakar orang, kan begitu? Stadionnya ada kerusuhan yang luar biasa. Nah, dia pada saat itu karena tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu harus turun tangan, minimal melalui state aparatus, TNI, Polri, dan lain sebagainya, tergantung eskalasi dan kewenangan yang dimiliki. Jadi pemilu itu harus luber dan jurdil. Kalau mau jurdil, jujur dan adil, ya presiden harus netral. Oke, orang tentu bertanya, dan saya sudah bikin polling, cawe-cawe dalam pengertian omongan Jokowi itu bukan diyakini sebagai mewujudkan pemilu yang jujur dan adil atau memastikan pembangunannya akan berjalan lancar berikutnya, tetapi orang percaya bahwa dia ingin memenangkan calon jagoannya. Untuk apa? Nah, ada 4 hal yang selalu saya singgung dalam konteks ini. Saya menganggap ada 4 kekhawatiran Presiden Jokowi seandainya dia tidak lagi menjadi presiden. 4 itu, ini analisis ya, masa analisis tidak boleh kan? Saya sedang cawe-cawe ini. Nah ini cawe-cawe benar nih, saya sedang cawe-cawe ya, ikut-ikutan mengomentari Presiden Jokowi, itu cawe-cawe, ikut-ikutan ya. Kalau presiden nggak boleh cawe-cawe, masa presiden ikut-ikutan? Di pollingnya RH Channel, dia diikuti 86.000 voting, 86.000, nggak kaleng-kaleng kan? Mana yang Anda percaya soal cawe-cawe Jokowi? A, ingin memenangkan capres jagoannya, 94%, ingin pemilu jujur dan adil 6% saja. Jadi orang percaya bahwa cawe-cawenya ingin memenangkan capres jagoannya. Kalau sudah begitu, ya sudah pasti pemilu itu tidak akan jujur dan adil. Dan konsep cawe-cawenya itu sendiri saya katakan salah ya. Jadi cawe-cawe itu kan berdiri di samping, di belakang, ganggu-ganggu, tapi tugas umum presiden berdiri di depan. Nah, 4 hal itu, 1 saya katakan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.
Saya menduga Presiden Jokowi khawatir juga kalau seandainya nanti policy atau kebijakan dia selama memerintah dipersoalkan dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Apa yang dikhawatirkan? Kalau kita bicara tentang pelanggaran hak asasi manusia itu tidak hanya crime by commission, ya, kejahatan karena dilakukan, tapi bisa juga crime by omission, karena pembiaran. Paling tidak, saya kira kelompok-kelompok masyarakat tertentu akan terus menagih KM 50, Kanjuruhan, kasus Munir, Novel Baswedan, dan kasus-kasus menggantung lainnya. Ketika Presiden mengeluarkan Kepres, 2 Kepres, dan 1 Inpres tentang pelanggaran HAM masa lalu, dia secara cerdas hanya merefer tentang kejahatan berat, HAM berat ketika dia tidak berkuasa. Jadi semua kejadian ketika dia berkuasa tidak ada dalam rekomendasi itu. Nah, dia ingin batasi. Tapi menurut saya ketika tidak lagi menjabat, ada pasti kekhawatiran bahwa orang akan mengutak-atik bagaimana kebijakannya di KM 50 misalnya. Satu. Yang kedua, saya pikir dia juga mengkhawatirkan gugatan tentang perilaku KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik dirinya maupun keluarganya. Rizal Ramli kan dengan lantang selalu mengatakan bagaimana dia very surprised, ya, sangat takjub seorang yang baru lulus sekolah, the son of president, tiba-tiba memiliki puluhan perusahaan hanya dalam jangka waktu sekejap. Ya, dalam jangka waktu sekejap berbisnis. Ada puluhan perusahaan yang dimiliki. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dalam membangun usaha tersebut tidak ada abuse of power, tidak ada penyalahgunaan jabatan? Saya kira Ubedillah Badrun sudah mengadukan ini dan pasti akan dikejar. Makanya ada kepentingan untuk terus menguasai KPK. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya menengarai Presiden sudah mulai membangun dinasti politik dengan putranya, Gibran dan Bobi Nasution menantunya. Kaisang juga sudah mulai digadang-gadang untuk menjadi wali kota Depok, kemudian Bobi naik ke Sumatera Utara, kemudian Gibran bahkan disebut sebagai calon RI 2 dengan judicial review, karena usianya kan tidak cukup. Usianya baru 35 tahun, sementara untuk presiden dan wakil presiden 40 tahun. Ya minimal gubernur lah. Jadi dinasti politik ini tidak ingin runtuh begitu saja ketika dia tidak lagi berkuasa. Terus ingin didorong. Padahal crucial time-nya adalah, ya kalau misalnya tidak ada pengunduran jadwal pemilu dan tidak ada pengunduran kekuasaan misalnya, maka pilkada itu kan dilakukan setelah Presiden Jokowi tidak lagi presiden. Ini kan signifikan juga. Walaupun kita tahu kandidasinya, pendaftarannya ketika dia masih presiden sehingga dia masih bisa mempengaruhi pendaftaran tersebut. Sebagai contoh misalnya, kalau di pilkada itu kita tahu dengan kekuatan tertentu kita bisa jadi calon tunggal. Agar tidak kalah dengan kotak kosong, kita bisa ciptakan calon boneka, kan begitu. Maka terjadilah pemilihan. Dan gejala seperti itu terlihat di pilkada-pilkada. Kalau tidak bisa diborong semua partai politik, ya minimal lawannya cuma satu. Itulah fenomena yang terjadi, kan? Jadi so easy untuk menguasai sebuah daerah jadinya. Negara yang sebesar Indonesia ini pun pada 2019 dipaksa untuk 2 calon juga. Dan itu lagi calonnya. Karena sudah ketakar ibaratnya, kan? Kalau ini calonnya mudah. Tapi kalau ada calon lain, wah susah. Saya mendengar gosip atau isu itu memang sengaja ada manuver-manuver seperti itu agar calonnya yang itu lagi. Nah, yang keempat saya lihat adalah soal kegelisahan Presiden Jokowi soal pembangunan infrastruktur yang sudah dia mulai dan di tangan dia. Dan dia tidak pengen main, tidak pengen orang itu jatuh di tangan orang lain dengan alasan apapun, baik positif maupun negatif. Contohnya IKN misalnya. Mungkin juga kereta cepat, mungkin juga beberapa proyek infrastruktur yang belum jadi, tapi terutama IKN. Kita tahu bahwa IKN itu 500 triliun dana keseluruhan, mungkin lebih. Dan sekarang bagaimana kemudian perputaran uang di sana kan luar biasa. Jadi sepertinya Presiden dan beberapa orang dalam grupnya tidak ingin proyek itu tidak dilanjutkan dan kemudian tiba-tiba kalaupun dilanjutkan jatuh ke tangan kelompok lain. Misalnya begitu. Ini saya duga. Jadi ada 4 alasan tersebut, maka kemudian memunculkan sebuah kesimpulan saya harus cawe-cawe, yaitu untuk menentukan jagoan saya menang atau agar jagoan saya menang. Dan itu ternyata dipercayai oleh 94% dari 86.000 voting di RHC6. Itu saja, Cak Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Refli Harun. Bang, kalau dugaan berdasarkan tak analisis, katakanlah kita bicara substansi sebagaimana yang Abang tadi jelaskan,
bahwa cawe-cawe itu dimaknai sebagai sebuah tidak netral, sebagaimana spekulasi publik yang berkembang di atas dasar tadi dikonfirmasi berdasarkan atas puling-puling yang Abang lakukan antara all president mean dengan penundaan pemilu, artinya perpanjangan jabatan. Dugaan Abang berdasarkan atas analisa seberapa kemungkinannya, Bang Refli Harun? Iya, itu selalu bertingkat ya, selalu bertingkat. Seperti juga dikatakan Denny Indrayana bahwa skenario yang namanya perpanjangan masa jabatan yang sekaligus penundaan pemilu itu adalah first option sesungguhnya. Itu adalah pilihan pertama. Tapi kalau pilihan pertama itu atau plan A, kalau menurut saya ini analisis ya, kalau itu tidak berhasil plan A tersebut, plan B. Plan B itu adalah all president mean. Jadi semua calon itu adalah calonnya dari istana. Sehingga siapapun yang menang, nggak soal. Nanti tinggal berbagi kursi, berbagi jabatan. Walaupun kalau saya baca misalnya YouTube-nya Tempo, majalah Tempo, saya menontonnya dan mendapatkan kesan bahwa Presiden Jokowi tidak happy dengan pencalonan Ganjar, dengan kandidasi Ganjar, karena seolah-olah Ganjar sudah dibekap, apa istilahnya ya, dirangkul oleh Megawati sedemikian rupa sehingga nggak bisa kemana-mana, termasuk juga dalam hal penentuan kabinet, penentuan personil. Sepertinya sudah sangat rapat sekali dimarking oleh PDIP dan Megawati. Karena itu Jokowi melihat, waduh, roomnya kecil. Sekarang saja ketika dia menjadi presiden dianggap sebagai petugas partai politik, petugas partai, apalagi ketika dia tidak jadi presiden, maka sama sekali nggak ada nilainya lagi nanti. Makanya terakhir-terakhir kan dia bergeraknya ke Prabowo misalnya. Lebih banyak mengendorse Prabowo yang menyebabkan protes dari Adian, kan begitu. Tapi saya menganggap bahwa ini periode, ini adalah second option setelah perpanjangan kalau seandainya tidak berhasil. Dan terlihat betul sebenarnya Presiden Jokowi agak galau di sini. Galau antara mendukung Ganjar atau mendukung Prabowo. Karena nggak mungkin dua-duanya jadi presiden. Skenario awal kan dia ingin satukan dengan mempertemukan di pematang sawah di daerah Kebumen itu. Tapi ternyata dua-duanya pengen jadi presiden. Sehingga ya sudah dilakukan begitu saja sampai dilihat konstelasi terakhir. Mudah-mudahan all president mean ya. Tapi kalau tidak all president mean, maka bersiap. Salah satu all president mean itu adalah masih menunggu Demokrat. Kalau Demokrat jadi dicopet, dalam tanda kutip dicopetnya, karena ini istilah Denny Indrayana yang diambil dari Romahur Muzi juga, maka kalau tidak berhasil dicopet atau takut, misalnya khawatir akan ada chaos dan lain sebagainya, maka Presiden Jokowi dan geng istana akan bersiap dengan skenario 3 calon. Di mana 3 calon ini dia berharap bahwa paling tidak Anies tidak menang di putaran pertama 1 putaran. Kalau harus putaran kedua, maka siapapun yang masuk pada putaran kedua, either Ganjar atau Prabowo, maka mereka akan saling bantu. Misalnya yang kalah Prabowo, maka pendukung Prabowo akan bantu Ganjar sehingga nanti tetap menang. Jadi istilahnya keroyokan. Walaupun baik Prabowo maupun Ganjar, terutama Prabowo, memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi nomor 1, terutama Prabowo yang sudah gagal 3 kali kan, 4 kali kalau kita hitung 2004 konvensi Partai Golkar. Nah, itu skenario yang ketiga. Skenario lainnya, kalau kata teman saya Anton Permana, skenario chaos, pemilu tetap berjalan tapi chaos. Skenario keempat, perubahan drastis terjadi karena dia bilang misalnya ada tokoh-tokoh besar yang terpaksa menghadap yang maha kuasa misalnya ya. Tapi 4-5 ini nggak usah kita hitung karena ini kan ibaratnya side effect dari sebuah kejadian yang bisa kita kontrol dan ada yang tidak bisa kita kontrol. Tapi 3 itu skenario yang tetap sepertinya akan dijalankan. Perpanjangan, penundaan, 2 calon, all president mean, 3 calon, di mana Ganjar dan Prabowo ngeroyok Anies. Goal dari semua itu adalah sustainability kekuasaan dari Presiden Jokowi atau rezim. Itu Cak Selamat. Iya, kalau saja misalnya ujungnya nanti, sebagaimana yang Bang Refli Harun presentasikan tadi dengan 3 skenario, nanti pada akhirnya yang terrealisasi adalah all president mean atau penundaan atau perpanjangan jabatan presiden. Apa sih implikasinya bagi kehidupan sistem kenegaraan kita, Bang Refli Harun? Ya, implikasinya konstitusi sudah dirusak, demokrasi sudah dirusak. Kita ini kan sudah meletakkan
sebuah prinsip dalam konstitusi kita, yaitu constitutional democracy. Demokrasi yang berdasarkan atas konstitusi. Apa demokrasi atas konstitusi itu antara lain? Yaitu regular election. Pergantian kekuasaan setiap sekali dalam 5 tahun. Itulah namanya pemilu. Lalu, apalagi? Pemilu harus dilakukan secara luber dan jurdil. Belum lagi kalau saya menggugat misalnya presidensial threshold. Harusnya semua partai politik peserta pemilihan umum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bisa mengajukan calon. Kalau misalnya skenario perpanjangan atau skenario all president mean itu dilaksanakan, maka tidak akan ada yang namanya genuine election. Tidak ada yang namanya pemilihan genuine dan tidak ada yang namanya pergantian kepemimpinan secara reguler menurut kalender konstitusi. Dan berarti Presiden Jokowi ya merusak bangunan dari konstitusional demokrasi yang sudah dituliskan atau ditetapkan atau ditahbiskan di dalam Undang-Undang Dasar. Bang Refli, kalau kemudian logikanya dibalik ini sekarang, yang menang itu Anies Baswedan, seberapa kemungkinan terjadinya sebuah perubahan dan seperti apa rasionalisasinya terkait dengan prasyarat sampai kemudian Anies itu bisa jadi, Bang Refli Harun? Anies bisa jadi, prasyaratnya adalah pemilunya itu harus relatifly jujur dan adil. Relatif kenapa? Kalau mau jujur dan adil 100% rasanya sulit. Karena itu saya mengatakan pertarungan yang terjadi adalah gelombang istana melawan gelombang rakyat, ya. Gelombang cawe-cawe mau dengan gelombang turun tangan. Seandainya gelombang cawe-cawe yang lebih kuat, ya kalah. Karena saya terus terang tidak begitu percaya dengan hasil-hasil survei tersebut. Dengan dua hal. Saya pernah membaca survei, tidak begitu hasilnya. Kesimpulan saya adalah dari survei yang saya lihat itu sebenarnya 2 orang, tapi saya tidak mau bocorkan, 2 orang dan salah satunya Anies itu akan bertarung di putaran kedua. 2 orang. Dan perbedaannya tipis sekali. Masih margin of error. Sehingga sementara yang undecided votersnya masih 20%. Sehingga saya mengatakan nggak bisa dikatakan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi yang dengan nomor 3-nya jauh. Ya kan? Dengan nomor 3-nya jauh. Jadi ini satu versi polling yang unpublished yang saya dapatkan dan saya baca, tapi tidak mau saya sebutkan karena tentu ini polling yang bawah tanah jangan-jangan ya, intinya begitu. Nah, yang berikutnya saya coba membuat polling tadi survei. Saya mencoba membuat polling dengan berbagai topik, menang Anies semua. Wajar di RHCM, tapi yang yang mengisi polling itu 100 ribuan suara hanya dalam waktu 24 jam saya batasi. Jadi siapa yang menang Anies, calon mana yang bisa menjaga demokrasi Anies, yang bisa memberantas korupsi Anies, memelihara toleransi kebebasan beragama Anies semua yang menang. Dan tingkat kemenangannya 86% sampai 90%. Jadi dari 100 ribu suara itu. Nah ini kan menggetarkan juga kan. And then this is real, nggak direkayasa. Wah ini kan bergetar juga nih pilar-pilar presidensial palace ya kan, kalau begini caranya. Nah, karena itu menurut saya yang dibutuhkan oleh siapapun harusnya yaitu pemilu yang jujur dan adil tanpa cawe-cawe dari kekuasaan. Oke, itu prasyarat untuk menangnya. Dan bagaimana kalau Anies menang? Apakah perubahan struktural akan terjadi? Enggak gampang juga. Karena bagaimanapun pemilu ini, pilpres ini mahalnya minta ampun. Butuh triliunan untuk para masing-masing kandidat. Karena itu Anda tidak mungkin tidak berkompromi. Pasti Anda akan berkompromi dengan 1-2 kekuatan oligarkis. Tetapi paling tidak, kan sudah diajarkan oleh Ustadz Slamet. Kalau ada 3 calon, maka pilihlah yang lebih baik. Kan begitu? Kalau ada 3 calon yang buruk, pilihlah yang keburukannya sedikit. Nah, dalam konteks ini saya mengatakan, 3 calon ini saya anggap baik semua. Tetapi Anies yang lebih baik dibandingkan mereka. Makanya saya pilih Anies. Tapi apakah Indonesia akan berubah secara dramatis? Belum tentu juga. Karena kalau kita bicara tentang perubahan dramatis itu, perubahan struktural itu tidak mudah dilakukan. Ya, tidak bisa hanya bergantung satu orang, tapi bagaimana sebuah grup di society itu, grup di negara itu, memang punya komitmen untuk membuat negara ini menjadi negara yang jauh lebih baik. Surga di bumi, baldatun thayyibatun warabun ghafur, kan begitu. Nah, saya berharap bahwa presiden ke depan itu memikirkan itu, bukan lagi memikirkan menjual pasir ke Singapura atau misalnya menjual batu bara dan nikel ke China misalnya, tapi bagaimana mendaya fungsikan kekuasaan dan kekayaan negara itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu, Cak. Selamat.